Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, pagi hari yang indah ini kembali kita semua diberikan satu anugerah yang begitu indah, yaitu hari yang baru, tubuh yang diberkati Tuhan, dan senantiasa seluruh karya dan pekerjaan yang akan kita lakukan, semuanya itu dipercayakan buat saudara dan saya. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita dibekali oleh firman Tuhan di dalam kita mempersiapkan diri, melangkah berkarya dan juga beraktivitas di hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu atas segala berkat Tuhan. Pagi yang indah ini kembali kami datang dalam kerendahan hati. Kami memohon kepada Tuhan Yesus, penuhilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya saat kami mendalami firman-Mu, kami dapat mengerti kehendak-Mu, dan firman-Mu akan mendapat tempat di tempat hati kami masing-masing, dan kami dapat mengertinya, lalu kami dapat berlakukan seturut dengan kehendak-Mu. Doa syukur kami di pagi hari ini kami mau serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 49 sampai 50. Penekanannya pada ayatnya yang ke-50. Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan diselamatkan." Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, "Jangan takut, anakmu tidak mati." Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tantangan sebagai seorang ayah ketika berhadapan dengan anak yang sedang dalam keadaan sakit, di mana sakit yang dialami anak itu dalam tanda petik cukup parah dan akan meninggal. Dalam bacaan ayat sebelumnya dikatakan, orang datang dan mengatakan anakmu sudah meninggal. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada perjalanan Yesus sebelum bertemu dengan kepala rumah ibadat yaitu Yairus, Yesus lebih dulu melayani akan seorang perempuan yang punya penyakit pendarahan selama 12 tahun. Dan penyembuhan terjadi karena mujizat ketika perempuan itu melakukannya semua dengan iman. Dia berusaha melakukan semuanya dengan cara berdesak-desakan, lalu dia bisa mendapatkan jawaban. Lalu Yesus mengatakan, "Imanmu yang menyelamatkan engkau." Nah, saudara-saudara, peristiwa yang sama juga terjadi dalam perjalanan yang sama. Yesus harus diperhadapkan dengan orang berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Anakmu sudah meninggal." Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, awal mulanya kepala rumah ibadat ini sangat yakin Yesus bisa menyembuhkan sebelum dalam tanda petik kata meninggal itu diucapkan. Di tengah-tengah situasi itu, tapi Yesus pun menjawab pergumulan seorang kepala rumah ibadat yang selalu mengandalkan Yesus. Dalam fakta, anaknya meninggal, tapi Yesus mengatakan, "Anakmu akan diselamatkan." Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kembali jawaban akan iman nyata ketika Yesus berkata kepada orang banyak. Dua peristiwa terjadi dalam satu perjalanan Yesus. Dan ini membuktikan buat kita semua yang hadir, yang saat ini berada di zaman yang serba modern. Banyak sekali tawaran yang mungkin saja secara logika orang akan mengatakan ya, benar dan sebagainya. Tetapi soal iman itu tidak akan mampu diterima secara logika. Karena itu kita diajak untuk lihat kembali pada peristiwa perjalanan Yesus dalam pelayanannya. Bahwa imanlah yang menyelamatkan seseorang. Iman percaya kepada Kristuslah yang menyelamatkan banyak orang. Iman percaya kepada Kristuslah yang menyelamatkan saudara dan saya. Karena itu, mari kita terus nyatakan iman percaya kita. Sekalipun zaman serba modern dan banyak sekali hal yang dipermudah, bahkan sebagai segala sesuatu dipercepat, dipermudah. Tapi jangan sampai iman tumbuh juga secara instan. Iman harus tumbuh melalui proses yang panjang dan pergumulan yang panjang. Cerita perempuan penyakit pendarahan dan anak kepala rumah ibadat
menjadi sebuah contoh buat kita semua. Iman selalu diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan. Percayalah, iman kita menyelamatkan karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara, selamat berkarya, tetaplah beriman kepada Dia, Yesus Kristus yang sudah memberikan anugerah keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu. Engkau sudah memberkati kami. Pagi ini kami mau berdoa untuk Jemaat Sejahtera, sektor pelayanan 4. Kami berdoa untuk Ibu Litawati Simarmata dan Bapak Beni Emor. Tuhan memberkati akan saudara-saudara kami yang keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk Bapak Robert Justus David Tutu Iha, adik Luisa Belvania Christabel Noya. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami yang merayakan pertambahan usia mereka. Tuhan memberkati semuanya. Kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sakit, sektor pelayanan 4. Kami berdoa untuk Ibu Fatima Tambunan, Ibu Lita Simarmata, Bapak Immanuel Sudaryanto, Bapak Hendrik Siregar, dan Bapak Rudi Rampengan. Kami menyerahkan orang-orang yang kami kasihi, sektor pelayanan 4. Tuhan menjamahnya dengan kuasa-Mu yang besar dan ajaib, sehingga berangsur-angsur pulih kembali. Tak lupa kami berdoa juga untuk anak kekasih dari Ibu Penatua Tika Letemia yang saat ini masih dalam perawatan Rumah Sakit Pondok Indah, Bapak Salmon Letemia. Tuhan memberkati. Dalam proses pemulihan setelah berjalannya operasi, Tuhan tetap memberikan kembali pemulihan secara berangsur-angsur. Dan Tuhan memberkati semuanya sampai ia menikmati kembali kekuatannya. Kami serahkan semua proses pemulihan ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan, bahkan vikaris Rocky. Tuhan berkati saudara-saudara kami dalam karya kerja dan pelayanan mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk BP Mupol di Jakarta Selatan, jemaat-jemaat yang ada di Mupol Selatan, bahkan seluruh unsur yang ada di Mupol Selatan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Inilah doa kami di pagi hari ini ya Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.